Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 IKMB akan mempresentasikan tentang uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Mata kuliah Manajemen dan Analisis Data dengan dosen pengampu Ibu Amrina Rosyada SKM MPH. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajeng Fatia Nurkonita, Feni Elizabeth, Melisa Yuni Afriani, Mutia Rahmadianti, Nyayu Septia, dan Ulia Fitri Samsuri. Baiklah, pertama kami akan menjelaskan mengenai konsep Kolmogorov-Smirnov. Konsep dasar dari uji Kolmogorov-Smirnov ini membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Lalu, adapun definisi dari uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Uji Kolmogorov-Smirnov termasuk uji kebaikan sesuai atau goodness of fit. Uji Kolmogorov dilakukan apabila setelah melakukan uji chi-square, tetapi uji chi-square tidak memenuhi syarat. Berikut akan saya tampilkan beberapa langkah untuk melakukan uji chi-square. Yang pertama, klik analis, lalu pilih descriptive statis, lalu pilih crop text, lalu variabel dependent atau variabel yang memengaruhi diletakkan di row, dan variabel independent atau variabel yang dipengaruhi diletakkan di columns. Selanjutnya pilih statistik dan centang chi-square, continue, lalu cells dan centang percentage row. Lalu klik OK. Nah, pada data tersebut didapatkan bahwa persentase selnya adalah 25%. Sedangkan untuk yang memiliki expected count di bawah 5 harus memiliki persentase sel di bawah 20%. Sehingga uji chi-square tersebut tidak memenuhi syarat dan harus dilakukan uji alternatif, yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, berikut adalah langkah untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialogues, lalu lanjut ke two independent samples. Lalu untuk variabel independen atau variabel yang dipengaruhi dimasukkan ke dalam test variable list, lalu variabel dependent dimasukkan ke grouping variable. Selanjutnya masukkan value yaitu 1 dan 2. Lalu continue, centang Kolmogorov, lalu klik OK. Baiklah, selanjutnya di sini akan menjelaskan terkait interpretasi dari data kejadian anemia dan tingkat kebugaran jasmani itu sendiri. Mari kita lihat langsung saja ke uji Kolmogorov-Smirnovnya. Dan di sini terlihat hasil dari outputnya yaitu nilai p-value-nya atau nilai signifikansinya itu sebesar 0,00, maka sudah tentu ini lebih kecil dari nilai alfa. Apabila terdapat nilai p-value-nya lebih kecil dari nilai alfa, maka H0 itu ditolak. Artinya, kesimpulan yang diambil adalah hipotesis alternatif, yaitu ada hubungan antara kejadian anemia dengan tingkat kebugaran jasmani. Dari hasil uji yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara tingkat kebugaran jasmani dengan kejadian anemia pada siswi. Hasil uji hipotesis Kolmogorov-Smirnov diperoleh bahwa nilai p-value-nya adalah 0,000, yang berarti p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Hal ini yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat kebugaran jasmani dengan kejadian anemia pada siswi. Nah, jadi uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji alternatif apabila syarat chi-square-nya tidak terpenuhi.
Apabila terdapat kasus data seperti ini, yaitu antara tingkat kebugaran jasmani dengan kejadian anemia ini, dilakukan uji chi-square terlebih dahulu. Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka langkah selanjutnya dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Baiklah, inilah yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami mengenai uji Kolmogorov-Smirnov. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.